Halo Sobat Snap, balik lagi dengan kita Snap Kamera. Di video kali ini kita bakalan melakukan comparing antara Sony ZV-E10 versus Sony A6400. Karena kamera ini itu punya spesifikasi yang sama, harga yang hampir sama, serta peminat yang sama-sama banyak. Pastinya ini bakalan jadi pembahasan yang menarik ya. Dan pastikan juga buat kalian nonton full video ini sampai akhir. Karena di video ini kita bakalan bahas tentang persamaannya, perbedaannya, serta keunggulan fitur dari masing-masing kamera. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, ada baiknya buat kalian like serta share video ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update-update dari kita. Dan kalau udah, saatnya intro dulu. Hal pertama yang bakalan kita bahas itu adalah persamaannya, dan kalau persamaan dari kedua kamera ini itu terletak pada spesifikasinya. Seperti sensornya yang sama-sama memakai APS-C dengan resolusi 24 megapiksel dan juga prosesornya sama yaitu Bionic X. Dan kalau untuk video, keduanya juga sama-sama bisa mencapai resolusi 4K di 30 fps. Kalau untuk fps tertingginya sama-sama mencapai 120 di resolusi Full HD. Serta burst continuous-nya itu mencapai angka yang sama yaitu di 11 frame per second. Oh ya, ada satu lagi dan hampir ketinggalan nih. Kedua kamera ini itu dibekali dengan flat profile sampai S-Log 3. Dan gak salah juga kalau peminat dari kedua kamera ini itu adalah kalangan videographer. Karena kalau kita lihat dari spesifikasinya itu emang mendukung banget untuk kebutuhan videografi, baik pemula maupun profesional. Nah, kalau dari persamaannya itu bisa dibilang sama persis ya dari spesifikasinya. Sekarang kita lanjut ke perbedaannya yuk. Karena dari perbedaan ini nanti kita bakalan bisa tarik kesimpulan nih, Sony A6400 itu enaknya dipakai untuk apa dan Sony ZV-E10 itu enaknya dipakai untuk apa. Jadi langsung aja yuk. Pertama kita bakalan bahas dari build quality dan juga bobotnya. Kalau gue lihat sendiri dan gue rasakan Sony A6400 ini lebih unggul untuk bagian build quality. Karena setelah gue cari tahu, material body dari Sony A6400 ini dari magnesium alloy. Sedangkan Sony ZV-E10 itu dari plastik. Jadi kalau untuk build quality dan juga weather shield, Sony A6400 itu lebih unggul daripada Sony ZV-E10. Lanjut kita bahas ke bobotnya. Berdasarkan material body yang dipakai, itu udah jelas banget mana yang lebih enteng dan mana yang lebih berat. Yang lebih enteng adalah Sony ZV-E10 dengan bobot 343 gram, sedangkan Sony A6400 bobotnya itu 403 gram. Berarti kalau handheld itu lebih nyaman pakai Sony ZV-E10 karena bobotnya lebih enteng, jadi lebih minim getaran. Jadi buat kalian para vlogger bisa banget pakai kamera ini. Kedua kita lihat dari perbedaan tombol-tombolnya. Yang paling terlihat di sini itu adalah tombol record. Jadi Sony ZV-E10 itu punya tombol record yang lebih besar daripada Sony A6400. Selain lebih besar, tempatnya pun lebih nyaman untuk ditemukan dan juga untuk ditekan. Kalau untuk Sony A6400, letak tombol recordnya itu ada di pojokan. Udah mah kecil di pojok lagi. Lanjut ada tombol yang dimana Sony A6400 itu nggak punya, yaitu tombol zoom body. Nah, Sony ZV-E10 ini dibekali dengan tombol zoom body kayak Sony A5100 dan juga Sony A5000. Lanjut ke tombol yang berguna untuk mengganti mode. Kalau untuk bagian ini menurut gue pribadi Sony A6400 itu jauh lebih unggul daripada Sony ZV-E10. Karena di Sony A6400 itu ada tombol dial mode. Di Sony ZV-E10 cuma dibekali dengan tombol sekecil ini dan mode yang dapat diganti pun sedikit banget. Cuma manual foto, movie record, dan juga SNQ mode. Dan kalau misalkan kita mau ganti mode fotonya itu kita perlu ke mode setting. Ya pastinya sedikit ribet. Kalau dari segi tombol kayaknya itu aja yang jadi pembeda ya. Sisa-sisanya itu kayaknya masih sama. Kita lanjutin buat bahas viewfindernya. Nah kalau untuk viewfinder ini cuma terletak di Sony A6400. Sony ZV-E10 ini nggak punya viewfinder. Padahal viewfinder ini sangat membantu kita untuk preview di kondisi cahaya yang terlalu terang. Dan untuk viewfindernya sendiri itu bertipe electronical viewfinder. Jadi hasil foto sama apa yang kita lihat di viewfinder itu udah pasti otomatis sama. Kita lanjutin lagi ke bagian LCD-nya. Kalau untuk LCD gue sangat mendukung atau sangat menjagokan Sony ZV-E10. Karena ya LCD-nya itu udah variangle flip cuy. Sedangkan Sony A6400 itu cuma bisa tilt up. Jadi kalau untuk fleksibilitas pengambilan gambar pakai Sony ZV-E10 itu udah pasti enak banget. Lanjut kita bahas ke bagian port. Nah di bagian port ini ada yang beda nih. Sony A6400 itu masih menggunakan port USB Type-C. Sedangkan Sony ZV-E10 itu udah menggunakan USB Type-C. Yang dimana
dimana ini bisa kalian gunakan untuk menghubungkan kamera ke komputer lalu menjadikannya sebagai webcam. Tapi ada suatu port lagi yang cuma Sony ZV-10 yang punya, yaitu adalah port headphone. Next, dari segi perekamannya ya, gua nggak tahu nama benernya itu apa, tapi di sini gue menyebutnya itu adalah record notification. Kalau dari kalian ada yang tahu nama benernya, coba kalian langsung komen aja di bawah ya. Jadi kalau untuk record notifnya itu memiliki perbedaan yang sangat jauh guys. Di Sony 6400 itu cuma ada tulisan rec dan juga waktu perekamannya. Sedangkan di Sony ZV-10 itu muncul kotak merah di layarnya untuk menandakan kalau video itu udah record. Nah, ngomong-ngomong soal video, kita tadi juga udah tes kemampuan dari masing-masing kamera untuk kemampuan videonya kayak apa di mode standar dan juga di mode ISO auto dengan kondisi cahaya atau power light yang berbeda-beda. Penasaran hasilnya kayak gimana? Langsung aja kita lihat ini. Oke, itu dia, dan langsung aja kita ke tes selanjutnya. Nah, itu tadi hasil tesnya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Nah, berdasarkan apa yang tadi udah kita bahas, kalau menurut kita Sony ZV-10 ini lebih cocok digunakan untuk kebutuhan videografi, seperti contohnya pembuatan konten, short movie, ataupun sinematik, atau kebutuhan videografi lainnya. Alasannya adalah karena satu, tombol recordnya yang gampang ditemukan, dua, LCD-nya yang variangle flip, dan tiga, yaitu record notifnya yang gampang banget buat kalian tahu kalau video itu udah pasti kerekam. Kalau untuk Sony 6400 digunakan untuk videografi itu juga cocok banget karena spesifikasinya yang sama kayak Sony ZV-10. Pembedanya ya paling ada di tombol record, LCD-nya, sama record notification. Tapi kalau untuk Sony 6400 selain unggul di bagian video, dia juga unggul digunakan untuk foto. Karena dengan adanya viewfinder ini kalian bisa preview hasil foto kalian dalam kondisi cahaya yang terlalu terang. Tapi sekali lagi ini adalah menurut kita pribadi. Kalau menurut kalian mungkin ada pendapat sendiri atau dari penjelasan kita mungkin ada yang kurang, kalian boleh langsung aja tambahin dan diskusiin di kolom komentar. Dan buat kalian yang minat sama dua atau salah satu dari kamera ini, nanti linknya bakalan kita kasih di deskripsi. Jangan lupa juga kalian buat like serta share video ini jika dirasa bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update-update dari kita. Dan buat kalian yang lagi cari kamera atau mau upgrade kamera, bisa langsung bungkus saja di Snap Kamera. Saya dari Snap Kamera. Sampai jumpa di video selanjutnya.